Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Keburukan sahabat-sahabatku karena aku ingin bertemu mereka sementara dadaku lapang. Tutup semua telinga kita. Apalagi di media-media sekarang gosip sana sini, nggak ada gunanya buat kita sama sekali. Bahaya. Termasuk Muslih kemakan itu. Ummu Muslih tahu betul anaknya. Pas dia keluar dari rumahnya menuju ke WC umum, Aisyah pas keluar dari rumahnya, ketemulah ini Ummu Muslih. Ummu Muslih ini gemetaran, tahu. Dan dia tidak tahu kalau Aisyah tidak tahu. Karena Aisyah belum tahu. Maka jalanlah. Sama-sama jalan. Pada saat lagi jalan ternyata Ummu Muslih ini karena kikuknya, maka dia keinjak bajunya dan sempat hampir jatuh. Tidak sengaja mulutnya bilang, celakalah Muslih. Dia pikir Aisyah tahu gitu kan. Dia maksudnya, saya nggak setuju loh anak saya ini sebenarnya. Jangan sampai kau marah ya Aisyah. Tapi dia belum bisa ungkapin. Dia cuma mengatakan, celakalah Muslih. Tiba-tiba dia kaget. Waktu Aisyah bilang, jangan engkau ucapkan kalimat seperti itu pada anakmu sendiri. Gitu. Apakah engkau menghina anakmu, sementara dia adalah sahabat Rasulullah dan salah satu dari ahli Badr. Jadi Aisyah malah membela si Muslih. Maka Ummu Muslih jadi kaget. Kok bisa ini? Malah bukannya marah tapi malah membela gitu. Maka Ummu Muslih heran dan mengatakan, wahai Aisyah, wahai Ummul Mukminin, tidakkah anda mengetahui bahwasanya Muslih itu telah memfitnah anda? Kata Aisyah, fitnah apa itu? Saya tidak tahu. Maka mulailah Ummu Muslih menceritakan semua. Dari awal kisah itu di pasukan, ceritanya begini. Waktu anda datang, Abdullah bin Abi Salul menyebarkan berita. Kata Aisyah, teman-teman sekalian pada saat itu, saya tiba-tiba kehilangan hajat buang air. Jadi selama 20 hari ini nggak ngerti ternyata terjadi gosip ini. Bayangin kita kalau jalan di balik papan ini teman-teman sekalian, ini gosip satu kota sudah tersebar tapi kita nggak tahu. Ke jalan belanja sana, belanja sini, orang semua liatin kita nih. Kan itu jadi masalah ya. Aisyah waktu itu tidak tahu, interaksi biasa saja sama orang. Sampai dia sempat membela si Muslih ini kan. Waktu dia tahu dia bilang, hajat saya buang, ini buang hajat sudah hilang tiba-tiba. Gitu kan. Dalam sebuah athar dikatakan, riwayat yang lain, telah datang, itu satu riwayat ya, Aisyah ketemu dengan Ummu Muslih radhiyallahu anhu ajma'in. Riwayat lain, telah datang seorang wanita Ansar ke rumah Abu Bakar. Dan waktu itu melihat Aisyah sangat ceria, sambut dia, ngobrol, hidangin makan segala macam. Wanita ini heran, lalu bertanya kepada Aisyah, wahai anaknya As-Siddiq, wahai anaknya Abu Bakar, gitu kan, dipanggil As-Siddiq, apakah engkau tidak tahu berita? Kata Aisyah, berita apa? Kata wanita itu, orang-orang seluruh Madinah sedang membicarakan perjalanan menuju Madinah berdua bersama Safwan. Aisyah sudah paham. Kata Aisyah, apakah mereka menuduhku? Kata wanita tersebut, iya, sebagian mereka. Bahkan satu Madinah nih semuanya. Kata Aisyah anha, sungguh tiba-tiba aku merasa seluruh tulang-tulangku lemas. Hatiku seakan-akan mau copot dan aku sampai tidak jadi menyelesaikan hajatku di padang pasir serta segera pulang ke rumah ayahku, dan aku sekarang menyadari kenapa terjadi perubahan sikap dari Nabi SAW kepadaku. Demi Allah waktu itu aku tidak bisa makan, tidak bisa minum, istirahat pun aku tidak bisa. Yang aku kerjakan, kata Aisyah, hanya naik di atas ranjangku dan menangis. Abu Bakar sama istrinya radhiyallahu anhu ajma'in tahu kalau anaknya tidak tahu selama ini berita, maka mereka pun bermuamalah biasa. Dan ini juga sikap orang tua yang bijak teman-teman sekalian. Jangan anak kita lagi ada masalah di sekolah, kita malah tambah-tambahin. Ya. Tambah kita nakal-nakalin, tambah bodoh-bodohin segala macam ini. Merusak dia. Abu Bakar bermuamalah biasa sama anaknya, tidak mau ceritain juga. Maka yang terjadi pada saat itu, Abu Bakar sama istrinya sudah tahu, ternyata fitnah sudah sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu teman-teman sekalian, berjalan waktu beberapa hari. Nabi SAW juga tidak mendatangi rumah Aisyah, rumah Abu Bakar maksudnya. Tepatnya di hari ke-30. Ya. Jadi setelah Aisyah mengetahui berita, Aisyah menangis terus. Abu Bakar pun subhanallah pergi sholat ketemu sama Nabi, nggak bilang, ya Rasulullah Aisyah sudah tahu. Enggak. Tidak dicampuri sama sekali. Dan ini ciri mertua yang bagus ini.
Ada mertua yang luar biasa, masuk, kenapa kursimu warna ini, kenapa gelasnya itu, kenapa seperti ini, bukan urusanmu itu. Sudah selesai, anak sudah menikah jangan dicampur, kalau ditanya baru jawab. Mau memberi sesuatu beli saja, berikan hadiah, nggak usah campurin rumah tangga anak. Banyak anak-anak cerai gara-gara campur tangan orang tuanya. Sudah menikah, sudah selesai. Ribut antara anak mantu sama mertua, pastilah ribut. Karena mertuanya mau ngurus semuanya. Mertuanya mau pasang bunga warna merah, anak mantunya mau bunga warna biru. Nggak bakal ketemu ini, jangan dicampurin. Abu Bakar nggak bicara sama sekali masalah anak mantunya ini. Nabi SAW imam masjid ketemu, ngobrol biasa sudah selesai. Selama Nabi nggak bicara, beliau nggak bicara juga. Adab yang luar biasa. Yang jelas teman-teman sekalian, Nabi SAW pada hari ke-30, Abu Bakar pada saat itu ada di situ. Hadir semua orang-orang. Nabi SAW naik di atas mimbar, karena tunggu wahyu 30 hari nggak turun nih, 1 bulan. Maaf, 29 hari tepatnya. Tidak turun wahyu, maka Nabi SAW ikhtiar. Beliau naik di atas mimbar. Dan para sahabat sudah tahu kalau Nabi di atas mimbar berarti ada informasi penting. Nabi SAW lalu berkata, aku heran setelah tahmid dan salawat untuk diri beliau SAW. Beliau mengatakan, aku heran, mengapa ya ada orang yang menyakitiku pada istriku. Beliau tidak sebut Aisyah. Pada istriku. Yang demi Allah, aku hanya tahu kebaikan darinya. Makna kalimat ini santun sekali, artinya nggak pernah saya temukan dia interaksi sama lawan jenis, dia nggak pernah maksiat kepada Allah, nggak pernah. Saya tidak temukan kecuali kebaikan. Demikian pula pada seorang sahabatku, maksudnya Safwan bin Mu'attir radhiyallahu anhu. Safwan yang terkenal mulia sekali akhlaknya, gitu kan? Dia yang kena fitnah di sini. Yang juga kata Nabi SAW, Nabi berikan tazkiyah, rekomendasi Nabi tentang sahabat mulia ini, yang juga aku tidak tahu kecuali kebaikan darinya. Dan tidak pernah demi Allah masuk ke dalam rumahku atau salah satu rumahku kecuali bersamaku. Gak pernah ini. Ini semuanya baik orang ini. Gitu kan. Rupanya pada saat itu, kalimat ini teman-teman sekalian, kalimat mengatakan mengapa atau siapa ya yang mau menolongku, makna lainnya ya, di masalah yang sedang aku hadapi tentang fitnah atau berita tentang keluargaku dan sahabatku. Kalimat ini 2 bulan sebelumnya pernah Nabi sebutkan begini. Kata Nabi SAW, siapa yang bisa menyelamatkanku dari, ya, ada disebutkan Ka'ab bin Ashraf, orang Yahudi. Kalimat ini teman-teman sekalian adalah seperti begini Nabi bilang, siapa yang mau menolongku walaupun harus membunuh orang itu. Seperti itulah maknanya, gitu kan. Tapi Nabi pakai kalimat santun. Maka sahabat faham nih. Mereka ingat berita Ka'ab bin Ashraf 2 bulan yang lalu nih, gitu kan. Maka berdiri Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. Masih ingat Usaid tadi ya? Dia salah satu pimpinan suku Aus. Ya. Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul dari suku Khazraj, 2 suku Yahudi, 2 suku Muslim Madinah. Maka Usaid berkata radhiyallahu anhu, berdiri, wahai utusan Allah, kami tahu siapa yang anda maksudkan. Satu Madinah tahu ini penyebar gosip Abdullah bin Ubay bin Salul. Sumbernya dari situ. Tapi mereka tidak mau mengambil langkah apapun sebelum Rasulullah SAW perintahkan. Ini penting teman-teman. Tidak boleh menghakimi sendiri. Tunggu ya para pemimpin kita yang mengambil keputusan. Bukan kita. Kalau keputusan sudah diambil, mereka bertanggung jawab di hadapan Allah. Kita tinggal menjalankan keputusan tersebut selama bukan pelanggaran dalam agama. Wahai utusan Allah, kami tahu siapa yang anda maksudkan. Bila yang anda maksudkan itu ada di suku kami, maka serahkan urusannya pada kami, karena kami pasti akan memenggal lehernya. Bila itu dari saudara kami Khazraj, suku Khazraj, maka titahkan saja. Apa titah anda? Maka kami pasti akan membunuh orang seperti itu. Sama. Ternyata teman-teman sekalian, karena ada kalimat dari Usaid, kau dari suku kami, Aus. Kau dari suku Khazraj, suku sebelah, gitu kan? Karena menyebutkan nama suku, maka berdiri Sa'ad ibn Ubadah. Sa'ad ibn Ubadah ini pimpinan Khazraj, kepala suku Khazraj, dan beliau yang memegang bendera Ansar waktu perang Bani Mustalik. Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu berdiri, lalu dia mengatakan, demi Allah, dia tunjuk kepada Usaid di masjid nih, lagi duduk ya. Mengatakan, engkau mengatakan itu karena engkau mengetahui kalau pemilik fitnah itu dari suku kami. Kalau dari sukumu pasti engkau tidak mengatakan. Ternyata mulai memanas di kalangan sahabat nih, gitu kan. Usaid mengatakan,
demi Allah, engkau juga termasuk munafik. Kalau engkau membelanya. Maka melihat keadaan ternyata makin memburuk nih. Begitu lagi satu dari suku Aus mencaci maki Khazraj, ini mulai ribut. Nabi SAW melihat tidak ada solusi ini. Maka beliau menutup mengatakan, sudah selesai, saya tidak butuh jawaban lagi, maka saya pun menutup. Lalu beliau baca kafaratul majlis, turun dari mimbar beliau SAW. Para hadirin teman-teman sekalian, Nabi SAW bermusyawarah dengan beberapa sahabat yang dianggap bijak. Dan ini satu hal yang penting, Nabi saja penerima wahyu musyawarah. Musyawarah penting. Dan kita tahu ada dalam Al-Quran surah khusus namanya surah Asy-Syura. Disuruh bermusyawarah teman-teman. Musyawarah itu bagus sekali. Dengan orang-orang yang bijak tentunya, jangan sembarangan orang. Ya. Seperti saya bilang tadi, masalah rumah tangga, musyawarah dengan ahlinya. Bukan sembarangan orang. Ada tukang sabu depan rumah diajak bicara.